Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safira Widya Putri. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas 3 strategi media dan pembelajaran, yaitu saya akan menjelaskan dari table of content yang pertama itu adalah kompetensi dasar, analisis konten, dan juga argumentasi. Yang KD yang saya pilih itu adalah merancang bangunan sederhana dengan memperhatikan prinsip-prinsip struktur, teknik, dan juga kelayakan ekonominya. Kemudian analisis dari konten dari KD yang saya pilih itu yang pertama itu adalah prinsip-prinsip struktur. Jadi prinsip-prinsip struktur itu siswa diharapkan memiliki eh, kemampuan untuk eh, memiliki pemahaman mengenai prinsip-prinsip struktur dan juga perancangan bangunan, sistem dari struktur yang bagaimana sistem struktur yang efektif untuk dibangun, lalu penggunaan material apa yang tepat, dan juga penempatan elemen struktural yang cepat. Terus untuk prinsip-prinsip tekniknya itu, siswa itu harus memahami eh, seperti teknik pemilihan material yang tepat, terus juga teknik konstruksi seperti apa, teknik penyelesaian seperti apa, hingga ke teknik pemeliharaan juga seperti apa. Kemudian dari kelayakan ekonomi, untuk kelayakan ekonomi ini siswa itu harus eh, bisa mempertimbangkan kelayakan ekonomi dari rancangan yang akan dibuat, dari rancangan bangunannya, seperti kayak pemilihan tadi, pemilihan material, terus bagaimana pembangunannya, biaya materialnya, tenaga kerja, hingga biaya pemeliharaan bangunan di masa depan. Kemudian pembuatan desain, jadi mahasiswa siswa itu harus mempunyai eh, dia akan diajarkan untuk pembuatan desain bangunan yang efektif, termasuk cara membuat denah, tampak, dan detail teknis bangunan sederhana yang mempertimbangkan prinsip struktur, teknik, dan juga kelayakan ekonomi. Kemudian penggunaan yang terakhir adalah penggunaan software. Jadi penggunaan software itu adalah software-software yang akan digunakan atau digunakan siswa maupun diajarkan ke siswa untuk menunjang tadi untuk membuat desain dari bangunannya. Nah, software yang dipakai itu biasanya adalah AutoCAD, SketchUp, dan juga Revit. Nah, tujuannya itu adalah untuk menghasilkan desain bangunan yang akurat dan juga kemudian untuk argumentasinya itu eh, pendidikan teknik bangunan itu kan merupakan salah satu pelajaran di SMK dan juga dalam dan salah satu KD-nya itu adalah merancang bangunan sederhana dengan memperhatikan prinsip-prinsip struktur, teknik, dan juga kelayakan ekonomi. Nah, KD ini tuh merupakan KD yang sangat penting karena berkaitan dengan keahlian yang dimiliki oleh siswa, terutama nanti siswa yang ingin bekerja di bidang konstruksi. Dan dalam mengajar kompetensi dasar tersebut, model pembelajaran yang tepat itu adalah model pembelajaran project based learning, yang mana model ini tuh eh, memberikan pengalaman secara langsung kepada siswa dalam merancang bangunan sederhana. Dan model pembelajaran proyek ini memungkinkan siswa itu mengaplikasikan teori yang dia sudah dapat secara langsung gitu. Eh, Kemudian dari project based learning ini juga mengajarkan dan melatih keterampilan dan kemampuan yang diperlukan dalam bidang konstruksi. Nah, dalam model pembelajaran ini, siswa itu akan diajak untuk bekerja dalam kelompok-kelompok dan memecahkan masalah sendiri. Siswa juga akan terlibat dalam proses merancang bangunan sederhana mulai dari tahap perencanaan, pengukuran, perhitungan, dan juga yang terakhir adalah pemeliharaannya. Kemudian siswa itu selama proses pembelajaran ini, siswa akan belajar tentang prinsip-prinsip struktur, teknik, dan juga kelayakan ekonomi yang harus diperhatikan dalam merancang bangunan. Keuntungan utama dari eh, project based learning ini adalah memberikan pengalaman langsung kepada siswa sehingga mereka dapat belajar dengan cara yang lebih efektif. Selain itu, mode pembelajaran project ini juga dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam berkolaborasi, berkomunikasi, dan juga berpikir secara kreatif. Dalam belajar ini, kemampuan
Eh, Kemampuan tersebut itu sangat penting karena dalam dunia kerja, siswa kan bekerja dalam tim dan juga harus berkomunikasi dengan rekan setimnya. Nah, namun eh, penerapan project based learning ini juga mempunyai kekurangan, yaitu kekurangan sarana dan prasarana yang memadai di sekolah. Project based learning juga membutuhkan ruang yang lebih besar, alat dan bahan yang cukup, serta instruktur yang berkualitas. Selain itu, siswa juga memerlukan keterampilan khusus dalam penggunaan alat dan bahan yang mungkin tidak dimiliki oleh semua siswa. Dan biasanya untuk mengatasi kendala tersebut, sekolah itu tuh dapat bekerja sama dengan industri-industri yang atau perusahaan-perusahaan konstruksi yang sudah ada, yang mana untuk memfasilitasi pengadaan seperti tadi material yang mungkin kurang atau tidak ada di sekolah, ataupun alat-alat yang tidak ada di sekolah. Selain itu, sekolah juga dapat memberikan pelatihan khusus kepada siswa untuk mengasah keterampilan mereka dalam penggunaan alat dan bahan. Nah, yang mana dengan cara ini, siswa akan lebih siap dalam menghadapi dunia kerja setelah lulus sekolah. Dalam kesimpulannya, kompetensi ini sangat penting untuk dikuasai siswa SMK bidang teknik bangunan. Dan juga model pembelajaran proyek ini merupakan model pembelajaran yang paling cocok dalam mengajar kompetensi dasar yang saya pilih ini, karena memberikan pengalaman secara langsung dalam merancang bangunan yang lebih sederhana, dalam merancang bangunan sederhana. Selain itu, model pembelajaran proyek ini juga dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam berkolaborasi, tadi sudah disebutkan berkolaborasi, berkomunikasi, dan juga berpikir kreatif. Meskipun model pembelajaran ini juga mempunyai eh, mempunyai kekurangan dan juga tapi dapat diatasi dengan eh, tadi mungkin bisa bekerja sama dengan perusahaan maupun industri terkait. Nah, selain itu penggunaan teknologi dan inovasi juga dapat membantu dalam menangani kendala-kendala atau hambatan penerapan model pembelajaran proyek. Misalnya tadi memanfaatkan teknologi AutoCAD atau BIM. Dan siswa itu dapat merancang bangunan secara virtual dan meminimalkan penggunaan alat dan bahan yang mahal. Selain itu, penggunaan teknologi juga dapat memudahkan dalam mengkomunikasikan ide, desain antar siswa atau dengan instruktur. Nah, dalam era yang semakin maju ini, kemampuan dalam bidang teknik bangunan itu juga sangat membutuhkan teknologi ya. Dan oleh karena itu, eh, sangat penting bagi siswa dalam dalam SMK bidang teknik sipil bangunan untuk memahami kompetensi dasar ini dan menguasai keterampilan dalam merancang dan membangun bangunan. Dalam mengajar KD ini, mode pembelajaran proyek itu sangat cocok untuk memberikan pengalaman langsung kepada siswa, meningkatkan kemampuan mereka, dan di mana dengan dukungan sarana prasarana dan pelatihan yang memadai, siswa dapat siap menghadapi dunia kerja dan berkontribusi dalam pembangunan bangsa. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.